Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 1486. Percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang putus asa. Yesus berkata, "Oh jiwa yang tenggelam dalam kegelapan, jangan putus asa. Tidak segalanya hilang. Datanglah dan percayalah kepada Allahmu. Dia adalah Sang Kasih dan Sang Kerahiman." Tetapi jiwa itu yang bahkan tidak mau mendengarkan permintaan ini, terus membenamkan diri dalam kegelapan. Yesus memanggil lagi, "Anakku, dengarkanlah suara Bapamu yang Maha Rahim." Dalam jiwa itu muncul jawaban ini, "Bagiku tidak ada kerahiman," dan jiwa itu terjerumus ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Suatu keputusasaan yang merupakan cicipan neraka dan membuat dia tidak mampu menghampiri Allah. Yesus memanggil jiwa itu untuk ketiga kalinya. Tetapi jiwa itu tetap menutup telinga dan mata. Ia berkeras hati dan putus asa. Kemudian kerahiman Allah mulai menyatakan diri, dan tanpa kerjasama apapun dari jiwa itu, Allah memberi kepadanya rahmat terakhir. Kalau ini pun dicampakkan, Allah akan meninggalkan jiwa itu terbelenggu dalam cinta diri tersebut sampai selama-lamanya. Rahmat ini muncul dari hati Yesus yang Maha Rahim dan memberikan kepada jiwa itu suatu terang istimewa. Dan dengan itu, jiwa mulai memahami usaha-usaha Allah. Tetap pertobatan tergantung pada kemauan jiwa itu sendiri. Jiwa itu mengetahui bahwa baginya panggilan ini merupakan rahmat terakhir. Kalau jiwa itu menunjukkan secerca kehendak baik, maka selebihnya akan digenapi oleh kerahiman Allah. Yesus berkata, "Di sini kerahimanku yang maha kuasa bekerja. Berbahagialah jiwa yang memanfaatkan rahmat ini." Betapa besar sukacita hatiku ketika engkau kembali kepadaku. Karena engkau lemah, maka aku meraih engkau ke dalam pelukanku dan membawamu pulang ke rumah Bapakku. Jiwa itu seolah-olah bangun dari tidur, bertanya dengan gemetar, "Mungkinkah masih ada kerahiman bagiku?" Yesus berkata, "Justru engkau, anakku, memiliki hak istimewa atas kerahimanku. Biarlah kerahimanku bekerja dalam jiwamu yang malang. Biarlah sinar rahmat masuk ke dalam jiwamu. Sinar itu akan membawa serta terang, kehangatan, dan kehidupan." Jiwa berkata, "Tetapi ketakutan memenuhi hatiku ketika aku membayangkan dosa-dosaku, dan ketakutan yang mengerikan ini membuat aku ragu-ragu akan kerahiman-Mu." Yesus berkata, "Ketahuilah hai jiwa, luka hatiku yang disebabkan oleh semua dosamu tidak separah luka yang ditimbulkan oleh kurangnya kepercayaanmu sekarang ini, yakni bahwa sesudah begitu banyak usaha yang dilakukan oleh kasih dan kerahimanku, engkau masih meragukan kebaikanku." Jiwa menjawab, "Oh Tuhan, selamatkanlah aku
sebab aku binasa. Jadilah juru selamatku. Oh Tuhan, aku tidak mampu mengatakan sesuatu lagi. Hatiku yang malang tercabik-cabik. Tetapi Engkau, oh Tuhan. Yesus tidak membiarkan jiwa itu menyelesaikan kata-katanya, tetapi sambil mengangkatnya dari tanah, dari lubuk kepapaannya, ia menuntunnya masuk ke dalam kediaman hatinya. Di sana semua dosanya lenyap dengan seketika, dihanguskan oleh nyala kasih. Yesus berkata, "Hai jiwa, inilah seluruh harta hatiku. Ambillah apa saja yang engkau butuhkan." Jiwa berkata, "Oh Tuhan, aku merasa dibanjiri dengan rahmat-Mu. Aku merasakan bahwa suatu kehidupan baru kini masuk ke dalam diriku. Dan lebih dari segalanya, aku merasakan kasih-Mu di dalam hatiku. Ini sudah cukup bagiku. Oh Tuhan, sampai selama-lamanya aku akan memuliakan kerahiman-Mu yang maha kuasa. Dikuatkan oleh kebaikan-Mu, aku akan menyerahkan segala duka cita hatiku kepadamu." Yesus berkata, "Anakku, katakan segala-galanya kepadaku. Jangan menyembunyikan suatu pun dariku, sebab hatiku yang penuh kasih, hati sahabat-Mu yang paling baik, selalu mendengarkan Engkau." Jiwa menjawab, "Oh Tuhan, kini aku melihat segala sikap tak tahu terima kasih-Ku dan melihat juga kebaikan-Mu. Dengan rahmat-Mu, Engkau terus memburu aku, sedangkan aku terus menyia-nyiakan kemurahan hati-Mu. Aku merasa bahwa sudah sepantasnya aku dijebloskan ke dasar neraka karena aku mencampakkan rahmat-Mu." Yesus menyela, "Jangan tenggelam dalam kepapaan-Mu. Engkau masih terlalu lemah untuk berbicara mengenai hal itu. Lebih baik, tataplah hatiku yang penuh dengan kebaikan dan penuhilah hatimu dengan perasaanku. Upayakanlah kelembutan dan kerendahan hati. Bermurah hatilah kepada sesama, sebagaimana aku murah hati kepadamu. Dan apabila engkau merasakan kekuatanmu surut, datanglah ke mata air kerahiman untuk menguatkan jiwamu. Maka engkau tidak akan menjadi letih lagi di sepanjang perjalananmu." Jiwa berkata, "Kini aku memahami kerahiman-Mu yang melindungi aku, laksana sebuah awan bercahaya dan menuntun aku ke rumah Bapakku, sambil melindungi aku dari kengerian neraka. Aku telah jatuh ke sana bukan hanya satu kali, tetapi ribuan kali. Oh Tuhan, masa yang kekal pun hampir tidak cukup bagiku untuk memberikan pujian serasi kepada kerahiman dan kemurahan-Mu terhadapku yang sungguh tak terbatas. Yesus, Engkau andalanku."